Hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Bang Azul di channel YouTube kesayangan Anda, yaitu Bang Azul Official. Sombong amat. Oke guys, kali ini saya akan membuat satu video terkait video yang saya akan buat, yaitu terkait saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Dadang Priyono SEMPA, terkait tugas mata kuliah saya, yaitu kewirausahaan Islami. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Di sini ada pertanyaan, jelaskan mengapa kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19 saat ini, dan apa solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif. Itu merupakan pertanyaan pertama terkait tugas kami, yaitu kewirausahaan Islami, yang sedikitnya mungkin saya akan jelaskan atau saya jawab terkait pertanyaan tersebut. Langsung saja. Yang pertama itu, setelah menimba ilmu di bangku sekolah dan kuliah, setiap anak muda berharap dapat segera masuk ke dunia kerja. Namun harapan itu tidak mudah diwujudkan karena terbatasnya lapangan kerja atau permodalan untuk membangun usaha sendiri. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1 tahun semakin menipiskan harapan calon angkatan kerja tersebut. Salah satunya contohnya Pradana, umur 23 tahun, yang menyandang gelar sarjana hubungan internasional dari salah satu universitas swasta di Jakarta pada tahun 2020 bulan Februari lalu. Namun usia produktif dan gelar sarjana ternyata tak mampu membuat Pradana lekas mendapat pekerjaan. Ia mengaku susah menemukan lowongan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19, khususnya yang sesuai dengan kemampuan dan gelarnya sarjananya. Masih mendapati perusahaan membuka lowongan pekerja di tengah ekonomi yang terpukul pandemi adalah berkah tersendiri. Kesempatan itu makin sempit. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah iklan lowongan pekerjaan turun 66% dari 34.000 pada kuartal 1 2020 menjadi 11.427 pada kuartal 3 2020. Pradana masih menganggur sampai saat ini, menceritakan nasibnya ke reporter. Katanya malu ke orang tua masih nganggur, sambil menyimpulkan kondisinya saat ini. Kisah Pradana adalah satu gambaran pandemi COVID-19 menghambat pemanfaatan bonus demografi yang kini sedang dinikmati Indonesia. 70,72% dari 227.000 juta penduduk negeri ini berada dalam usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun. Presentasi itu jauh meningkat dibandingkan pada 1971 yang hanya 53,39%. Bonus demografi tersebut menambah jumlah angkatan kerja di Indonesia. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja naik 1,74% secara tahunan. Namun sekali lagi, kondisi ekonomi yang sulit selama pandemi membuat seluruhnya tak dapat terserap. Sebaliknya, pada pengangguran justru meningkat. BPS mencatat angka pengangguran meningkat 37,61% dan menurunkan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 0,24%. Penduduk usia muda pun menjadi yang paling terdampak. Rasionya
28,2% dari total pengangguran berusia 20-24 tahun. 16,6% 15-19 tahun dan 16,2% usia 25-29 tahun. Peningkatan pengangguran lantaran banyak perusahaan di dalam negeri mengurangi pegawai selama pandemi. Hasil survei BPS berjudul Dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha jilid 2 menunjukkan 11,63% perusahaan melakukan jumlah karyawan yang bekerja. Ganjalan lain terhadap pemanfaatan bonus demografi adalah pandemi membuat kualitas angkatan kerja terancam menurun. Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 mencatat per 27 Januari 2021, mayoritas penduduk yang menderita COVID-19 di dalam negeri berusia 19-59 tahun. Presentasi tersebut terbanyak di rentang usia di 31 sampai 45 tahun dengan 30% dari total kasus nasional. Mereka yang menderita COVID-19 berpeluang mengidap long COVID-19, sebuah sindrom yang menyebabkan penyintas tak bisa pulih sepenuhnya. Riset dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit menjelaskan penderita long COVID-19 terjadi di semua usia meskipun usia di atas 50 tahun mendominasi. Tidak sedikit pula penyintas usia muda yang mengalaminya. Riset tersebut menemukan 26% responden berusia 18-34 tahun dan 32% berusia 35-49 tahun mengalami long COVID-19. Indonesia masih memiliki peluang memperbaiki kondisi buruk akibat pandemi dan memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Caranya dengan memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan memberi akses pekerjaan yang layak seperti sarana United National Population atau UNFPA. Bila Indonesia tak berusaha semaksimal mungkin mengelola bonus demografi, maka permasalahan serius seperti tingkat pengangguran yang tinggi, ekonomi melambat, naiknya tingkat kemiskinan, dan tingginya tingkat kriminalitas bisa bakalan terjadi. Oke guys, mungkin itu saja terkait pemaparan atau jawaban sedikit dari saya terkait pertanyaan yang setelah diberikan oleh Bapak Dadang Priyono SEMPA. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa tetap stay tune terus di channel YouTube saya yaitu Bang Azul Official, dan jangan lupa selalu support dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, see you and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.